Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Selsitangasa, NIM 2019-02-021, kelas reguler 2019A dari kampus TIM Lasaranjaya Makassar. Ini saya akan membahas mengenai resume mata kuliah manajemen kredit. Yang pertama, pengertian dan jenis kredit. Pengertian kredit. Kredit berasal dari kata Italia credor, yang artinya kepercayaan. Kredit adalah kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Jenis-jenis kredit yaitu 1. Dilihat dari segi kegunaan, 2. Dilihat dari segi tujuan kredit, 3. Dilihat dari segi jangka waktu, yang keempat dilihat dari segi jaminan dan anggunannya. Yang kedua, prinsip dasar dan kebijakan kredit. Prinsip dasar perkreditan. Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan, yaitu 1. Prinsip penilaian kredit dengan analisis 5C. Yang pertama, karakter, 2. Kapital, 3. Capacity, 4. Condition of economy, yang kelima, collateral. Yang kedua, prinsip penilaian kredit dengan analisis 7P. Yang pertama, personal, 2. Party, 3. Purpose, 4. Prospect, 5. Payment, 6. Profitability, 7. Protection. Yang ketiga, prinsip penilaian kredit dengan analisis 3R. Yang pertama, return, yang kedua, repayment, yang ketiga, risk burning annuity. Kebijakan kredit yaitu 1. Hubungan total permohonan kredit, 2. Penetapan batas wewenang, 3. Tanggung jawab pemutus kredit, 4. Proses persetujuan kredit, 5. Perjanjian kredit, 6. Pencairan kredit. Ketiga yaitu perencanaan kredit. Perencanaan kredit merupakan awal dari manajemen perkreditan, di mana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program perkreditan ditentukan melalui perencanaan. Adapun perencanaan disusun secara cermat dan baik, memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Bersifat objektif, 2. Jelas dan praktis, 3. Bersifat fleksibel dan pragmatis, 4. Disusun secara lengkap dan rinci. Keempat yaitu prosedur umum perkreditan. Prosedur perkreditan meliputi ketentuan dan syarat yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai kredit tersebut dilunaskan oleh nasabah, dan untuk jenis kredit tertentu yang mempunyai kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya. Tujuan utama prosedur kredit yaitu 1. Memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang account officer sehingga akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab para account officer. 2. Agar flow of dokumen dapat diikuti dan diketahui dengan jelas. 3. Memperlancar arus pekerjaan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian kredit. Pengawasan kredit merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengamanan fasilitas kredit yang telah atau akan diberikan kepada nasabah. Pentingnya pengawasan pemberian kredit yaitu agar tidak terjadi NPL maupun NPL yang semakin bertambah. Karena semakin tingginya NPL, maka menandakan tingginya keterlambatan pembayaran kredit oleh debitur, dan semakin besar jumlah kredit bermasalah yang akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank yang bersangkutan. Yang keenam, penyelesaian kredit bermasalah. Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi bank untuk menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank.
Oleh karena itu, adanya kredit bermasalah apabila macet yang memerlukan penyelesaian yang tepat, cepat, dan akurat, memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan kredit. Fungsi pembinaan dan pengawasan kredit merupakan alat kendali apakah dalam pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang perkreditan. Pembinaan dan pengawasan kredit sebagai upaya peringatan diri yang mampu mengantisipasi tanda-tanda dan penyimpangan diri dari syarat-syarat yang telah diantisipasi antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas atau kuantibilitas kredit yang bersangkutan. 8. Menentukan suku bunga. Suku bunga adalah istilah yang kerap digunakan di dunia perbankan. Suku bunga adalah balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak peminjam kepada orang yang meminjamkan dana atau uang. Cara menentukan suku bunga. Secara umum, suku bunga pinjaman dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Bunga flat, yaitu besaran bunganya selalu sama tiap bulan. 2. Bunga efektif, yang besaran bunga efektif bersifat fluktuatif. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai resume manajemen kredit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.